Pertanyaannya adalah, ini yang mau dibahas yang tantrum anaknya apa mamanya dulu nih? Mamanya yang tantrum. Episode pertama anaknya dulu ya. Nanti ada mamanya, ada bapaknya, banyak. Bapak bisa, Mbak Katrin tantrum. Kalau apa coba pengalamannya? Baik, sekarang saya minta mama-mama pejamkan matanya semua. Yuk pejamkan matanya. 4 sampai 5 tahun. Ayo, masih ingat ya? 4 sampai 5 tahun lagi lucu-lucunya, lagi nakal-nakalnya, apa lagi diem-diemnya. Oke, sudah dibayangkan? Sudah diingat kejadian apa di usia itu yang paling ingat sampai sekarang? Sudah. Coba sekarang mama-mama jadi anak di usia itu. Kita coba ya. Coba mama siapa ya? Udah boleh dibuka belum Bu Yudit? Jangan dulu. Jangan dibuka. Oke, Bu Nenden. 4-5 tahun. Seperti apa dulu 4-5 tahunnya Bu Nenden? Aduh, sepertinya sudah banyak yang lupa. Tadinya muda-muda Bu. Banyak yang lupa ya. Mama 4-5 tahunnya? Ingat? Yang bermain. Coba ada yang ingat nggak persis 4-5 tahunnya seperti apa? Nggak ada yang ingat? Ya. Oh ada. Saya makannya susah, harus sambil naik sepeda roda 4. Terus si ibu bilang, Riki, maaf saya kita isi bensin gitu ya, tapi pakai bahasa Jawa ya. Terus untuk umur 5 tahun saya TK itu harus ditungguin sampai selesai. Dan yang paling saya ingat, dulu di TK ada upacara. Kalau saya nggak jadi petugas, saya nongkrong di pagar sekolahan, nggak mau ikut di barisan. Itu yang saya ingat umur 5 tahun. Nggak ada yang bilang nakal ya, gemes toh. Ada Mbak Tantri, masih ingat? Masih umur 4-5 tahun itu kan saya baru punya adik. Mungkin karena bapak kan guru, ibu sibuk dengan adik, kakak di atas saya selisih 8 tahun. Ya, ada lagi kakak yang di atas pertama. Jadi saya itu dulu sering main ke rumah tetangga yang bude itu tuh punya warung. Jadi saya bilangnya beli permen, harusnya suruh ambil 3, tapi saya selalu nawar. Jadi setiap ada orang saya tuh selalu panggil, Bude ikut dong. Saya ingat lagi, ih ada Pak Dedasi ikut dong. Jadi saya itu sering dicari karena saya sering ikut. Saya sering main ke nah, pernah suatu hari saya duduk di depan warung yang di depan itu jalan raya. Sampai orang rumah itu nyariin. Si ibu itu nyari, ini Tantri kemana, udah sore, udah mandi kok malah nggak ada di rumah. Dan saya tuh hanya duduk di depan warungnya si bapak-bapak itu, almarhum sudah. Dan lihat di jalan raya, saya cuma lihat mobil. Udah duduk aja, karena mereka worry-nya kalau saya dibawa orang, karena saya terlalu gampang sama saya. Dan ternyata saya waktu disusulin ibu, dia saya cuma duduk. Ngapain di sini? Delok mobil, saya bilang pakai bahasa dia, lihat mobil. Dia cuma dia nggak punya uang jajan, nggak jajan juga di warung itu, cuma duduk aja, duduk sampai akhirnya saya pulang. Dan memang saya dari kecil kalau udah kenal si bude ini itu saya akan selalu panggil, atau siapa saya pasti akan panggil. Dan ketika mereka basa-basi atau mereka sebenarnya tidak tahu basa-basi atau saya, ayo Dek Tantri mau tumut, pasti saya refleks iya gitu. Tapi padahal belum izin gitu maksudnya gitu. Masya Allah, kalau ini ramah banget ya. Mengikut ikut kemana-mana. Iya. Kenapa? Boleh, Bang, nggak apa-apa. Ya, Usia 5-6 tahun ya, maksudnya 4-5 tahun ya. Saya selama 12 tahun
Paling kalau ketemu dengan orang tua, lebaran itu juga kalau pulang karena orang tua saya misalnya di Pondok Gede di Jatiwaringin. Jadi selama itu kalau mau berangkat ke Jakarta saya selalu diumpetin ke dapur. Bapak ibu saya dan adik dibawa kan. Saya begitu saya tantrum di situ, saya jadi nggak bisa lupa. Nangis dikejar setiap saya lihat dan saya ini tuh saya nangis, saya ingin ikut gitu loh. Nggak boleh. Jadi sedih aku ini. Saya nangis, saya nggak bisa lupa setiap itu saya mau berangkat ke Jakarta, saya udah tahu lah. Kan udah. Pada akhirnya saya kalau ditinggal di Jakarta saya udah nggak mau ikut lagi. Jadi saya jauh dari orang tua. Nenek di mana? Di kampung, di kampus. Jadi juga nenek ya. Iya. Jadi saya pengalaman dari situ saya tidak mau meninggalkan anak sekejap pun. Lebih baik. Jadi saya Tapi insya Allah sekarang udah jadi mama yang tangguh ya. Ini juga ceritanya. Yang itu, ini, yang ini. Kak Katri kecilnya, oh ini kayak penean ini kalau naik-naik, kalau orang Jawa bilang tuh naik-naik pohon ya. Podcastan Baik, Mama kenapa saya tanya, ingat nggak 4-5 tahunnya seperti apa? Atau mungkin karena kalau saya nanya 3 tahun ke bawah itu semua sudah masuk di bawah sadar gitu ya. Detailnya mungkin tidak ingat, tapi kalau melihat perilaku anaknya itu akan batin ya, akan ini kayak aku kecilanku gitu, kayaknya aku pernah gini. Atau paling gampang kalau mama-mama kalau anaknya nakal akan bilang koyo bapaknya, benar ya? Wah ini kalau kayak gini nih kayak papahnya nih. Poinnya adalah ledakan emosi, luapan emosi yang terjadi secara cepat. Gitu ya. Itu intinya tantrum. Jadi bentuknya itu banyak. Ada yang rewel, tiba-tiba nangis, tiba-tiba menjerit. Ada yang guling-guling, mama, anaknya. Kalau ini apa? Ada? Ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Ada Pak? Ada. Oke. Ini pasti banyak yang tanya, Mas sebenarnya tantrum usia berapa sih? Gitu ya. Apakah dari kecil bisa tantrum? Bisa. Tetapi penelitian dan teori terakhir sebelum terakhir itu maksudnya terakhir saya kuliah ya. Terakhir saya kuliah itu anak tantrum maksimal sampai 6 tahun. Jika lebih dari itu silahkan dikonsultasikan. Tapi perkembangan penelitian berikutnya makin kesini tingkat kedewasaan atau kematangan anak itu bergeser. Jadi ada pendapat terbaru tantrum itu bisa sampai 10 tahun. Tuh, 10 tahun. Ya, tapi itu masih diteliti ya Mas, karena semua bergeser. Mungkin mama-mama pasti tahu kenapa sih kok bergeser gitu ya. Pasti tahu. Kenapa mama-mama kira-kira kok usia kematangan kedewasaan bergeser? Kalau dulu orang menikah 18 gitu ya, undang-undangnya umur 18 boleh menikah. Sekarang geser 21. Jadi sekarang tuh tingkat kematangan bergeser. Anak tantrum itu bisa sampai usia 10. Tapi normalnya untuk sampai anak usia dini di 6 tahun. Kalau ditanya sebenarnya penyebab tantrum apa sih? Nah, balik tanya nih, mama-mama biasanya kalau kesel karena apa? Ya, dibalik dulu sebelum tanya anaknya tantrum karena apa, mamanya kalau kesel karena apa? Rewel. Gak kasih duit. Apalagi nih, kalau mama-mama itu apa ya? Kurang healing. Ya, kurang healing. Oh capek nggak ada makanan, Bu teman saya ini.
Apalagi mama biasanya kesal karena apa? Ini kurang apa ya? Kurang kasih sayang. Kayak maksudnya Kurang tuh dibelah. Ini ada yang curhat. Bapaknya main HP terus. Ada yang curhat. jadi sibuk makan. Sebenarnya kantong sama ya. Anak itu merasakan sama seperti kita. Dia bingung, dia frustasi. Dia nggak ngerti sebenarnya mau apa. Nah itu banyak penyebabnya. Mulai dia dari lapar, lelah, bosan, terus pingin nanti ya. Padahal anak itu nggak kenal konsep nanti itu nggak bisa ya mama-mama. Anak kecil itu nggak ngerti konsep nanti itu dia belum mengerti. Nah ketika dia masuk usia sekolah, karena ada aturan-aturan, baru dia mengerti yang namanya nanti atau menunggu. Jadi kalau punya anak 1 sampai 3 tahun harus minta, kalau orang Jawa bilangnya apa mbak, saknya ya, minta sekarang, harus sekarang, itu normal ya mama-mama ya. Jangan anaknya yang dimarahin. Biasanya gitu, diam sini loh, duduk sini, duduk, mamanya masih arisan nanti. Itu anak akan, aku duduk disuruh apa? Nah ini contohnya nih, mamanya masya Allah pinternya loh, anaknya main. Jadi anaknya bisa tenang. Jadi anak kecil itu sebenarnya nggak paham konsep nanti ya. Nanti tunggu itu akan paham ketika dia masuk usia sekolah, di mana ada aturan-aturan yang dijalankan dengan sama anak seusianya. Bayangkan kalau di rumah ada nggak yang seusia dia? Nggak ada kan? Orang dewasa, kalau nggak kakaknya, tambah lagi punya adik gitu ya. Adiknya yang nangis, dia yang misalnya maaf umurnya baru 2-3 tahun, aduh kamu tuh udah gede, gantian lo adiknya yang nangis gitu. Gimana dia udah gede, umurnya aja baru 2 dan 3 tahun. Oke. Nah kadang-kadang anak-anak itu juga nggak ngerti aku tuh lagi pengen apa, lagi mau apa, itu sering. Jadi moodnya dia itu lagi enggak apa ya, bahasanya biar gampang, dia lagi moodnya nggak bagus gitu. Ada kan mama-mama juga pernah kan, tiba-tiba aja moodnya nggak bagus, pernah nggak? Nah apalagi kalau lagi PMS, bener nggak? Awas jangan deket-deket. Sama anak-anak kurang lebih juga begitu. Tetapi yang paling harus kita pelajari sebenarnya adalah pola orang tua asuh orang tua yang tidak konsisten. Jadi pola asuh orang tua yang tidak konsisten. Jadi misal hari ini makan permen boleh, aturannya makan permen sehari sekali. Tapi besok 2 kali, 3 kali, 4 kali boleh karena lagi ada tamu. Wis pokoknya nggak ribut, tamu tak kasih. Bener apa enggak? Yang penting anteng. Lain kali ada tamu lagi, dia gitu lagi enggak? Kira-kira. Ibu-ibu, masya Allah ya, otak anak kita itu selnya itu jauh lebih aktif daripada kita yang sudah dewasa. Gitu. Makanya banyak disampaikan kalau sekarang ya ilmu-ilmu parenting sekarang itu jangan memarahi anak, jangan bentak anak gitu ya. Kalau pendapat saya, memarahi dalam arti kata menegur itu harus, tapi membentak tidak. Gitu ya. Kenapa? Membentak itu sekali bentakan maka 1 juta sel otaknya hancur. Jadi anak di bawah 5 tahun 1 kali diteriakin 1 juta sel otaknya hancur. Jadi dia harus naikkan lagi. Kalau nada tinggi boleh nggak? Nah, oktav berapa ini? Naik. Kita kan anak kecil ya. Adek taruh 1. Adek taruh. Adek taruh.
Biasanya baru ditaruh ya. Nah, itu sebenarnya anak-anak itu cerdas. Tuh anaknya yang begitu cerdas karena dia menguji mamanya. Kalau ada anak gitu cerdas jangan dimarahin ya mama-mama ya. Tuh anaknya cerdas gitu. Gak apa, maksudnya dia mengerti lingkungan bahwa segini mamaku bereaksi enggak 2. Jadi sebenarnya dia itu cerdas, jangan khawatir anak kita itu cerdas, nggak usah khawatir. Anak saya begini bu, anak saya gitu. Jadi banyak anak saya itu anak saya nggak nurut, saya nggak bisa ngasih tahu, saya nggak ini. Ya banyak dia ngasih tahu sayanya banyak ya saya banyak. Begitu saya tanya Bali, ibu pernah nggak kalau di rumah aktivitasnya ibu apa? Wah saya sibuk bener pagi masak ini. Saya tanya ibu pernah ngobrol nggak sama anaknya selain memerintah, selain menyuruh? Diem lama, mikir lama. Apa ya bu ya? Apa ya? Ngobrol ya paling pas nonton TV. Itu ngobrol apa nonton bu? Nonton. Yang diomongkan apa? Acaranya. Paling itu ngomentarin. Ngobrol apa komentar? Bingung dia. Jadi banyak orang tua itu ada aja di sekitar anaknya, tapi tidak here and now. Jadi dia tidak sepenuhnya ada untuk anak itu. Ayo coba mama-mama, handphonenya sama anaknya banyakan mana? Handphonenya apa anaknya? Handphonenya apa anaknya? Anaknya? Jadi kadang nggak apa-apa kok saya temenin kok anak saya nonton YouTube ya, tapi saya nonton juga gitu kan ya. Atau misalnya ada dia main sendiri kan anaknya, mamanya ada di situ tapi nggak ngobrol, anaknya tidak diajak bermain. Nah itu bedanya ya ma, kita ada untuk mereka tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu, tidak berinteraksi. Itu yang paling sering terjadi. Baik, itu penyebabnya ya. Nah, di baliknya tuh ada tuh sikap orang tua saat anaknya tantrum. Nih, kalau ada anaknya guling-guling, nangis, jejeritan, mama termasuk yang mana? 1, saya turuti aja supaya diem. 2, saya ajarkan, nggak boleh gitu, lagi ramai orang, malu. 3, menyadarkan anak, adik, ini lagi rame. Sebentar ya, adik sikapnya gitu baik apa salah? Tuh, masih halus ya nadanya ya. Adik, sopan nggak? 3, adik, sopan nggak? Ya. 4, menghukum anak. Udah rewel-rewel, anaknya diangkat, masuk kamar, kunci. Banyak ya yang begini. Ini paling sering untuk menghukum anak saat anak rewel, itu paling sering. Yang kelima, mengabaikan anak. Biarin, mau kamu jejeritan, mau kamu nangis, mau kamu ini, biarin. Terserah mau apa, sampai sak capekmu gitu ya, sampai keselmu gitu. Yang keenam, mengalihkan perhatian anak. Wah, ini paling sering nih, mengalihkan. Jangan nangis, mau apa, coba es krim apa? Itu paling sering tuh mama. Masih ingat nggak dulu waktu kecil ini sebenarnya semua mungkin mengalami ya zaman ibu-ibu kita dulu. Kok ibu-ibu kita dulu ya beda ya generasi. Saya masih muda. Jadi kalau misalnya ada anak main tiba-tiba jatuh, bruk. Oh ya ampun temboknya nakal, sakit ya, bener nggak? Oh sekarang masih. Oh enggaknya ya. Bener nggak? Jadi kalau ada apa gitu ya, tembok diem-diem nggak ngapain, kayaknya tembok di situ terus kan ya. Nah, tapi dia jatuh, dia kebentur, yang salah adalah temboknya yang dipukul. Temboknya nakal gitu kan. Nah, itu membuat anak itu akhirnya dia belajar bahwa menyalahkan lingkungan. Kalau ada apa-apa, lingkungan yang salah, saya. Jadi ketika dia di tempat yang tidak sesuai dia atau apa-apa tidak dituruti, keinginannya tidak dituruti, maka dia akan menyalahkan lingkungannya.
Jadi ini sikap orang tua adalah sikap-sikap yang biasa ditampilkan orang tua ya ketika anaknya tantrum. Oke, mungkin ada contoh dulu mama-mama kalau anaknya tantrum biasanya diapain? Hah? Oh dituruti, Masya Allah. Ada lagi mama kalau anaknya tantrum biasanya diapain? Nego. Dinego diapain mah? Maksudnya yaudah boleh ini tapi jangan nangis ya. Baik, sebenarnya menurutin juga ya Ma ya. Tapi nego dulu gitu. Skill dikit lah, saya nego gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya sikap apa sih yang harus kita lakukan? Ini biasanya pertanyaan utama itu langsung ke poinnya gitu. Bu, kalau anak tantrum itu diapakan gitu? Nomor satu pertanyaannya adalah mamanya tantrum enggak? Mamanya sudah kenal anaknya tidak? Mamanya paham nggak? Kan kita yang melahirkan, kita yang merawat, pastinya kita tahu ya karena pertumbuhannya. Anaknya itu kira-kira pertama bawa karakter siapa aja? Bapaknya lah ya. Bapaknya. Oh bapaknya. Jadi kita harus pahami, oh bawa karakter saya pasti bawa karakter bapaknya juga. Kita kan sama-sama belajar ya. Jadi memang punya anak itu semua belajar sampai kapanpun terus belajar. Kita akan belajar. Kalau kita sendiri lagi kesal, apa yang kita lakukan biasanya? Ya, mama-mama. Kalau lagi kesal, biasanya ngapain? Marah. Menyendiri, rebahan. Lebih diam sih ya. Pilih diam ya. Diam. Iya, Jadi oke. anak mau ngapain? Mama, kalau lagi kesel lagi apa? Ngapain mah? Oh di kamar aja, terus tidur mah. Nih, Mbak Katrin, kalau lagi kesel makan. Betul. Kenapa ya? Tapi itu nyata ya Mama. Perempuan kalau kesal itu ada hormon wanitanya ya, mendorong dia untuk nafsu makannya tinggi. Itu memang betul. Betul. Kalau banyak orang bilang gini ya. Kadang-kadang itu kalau ketemu saudara, ketemu teman lama, aduh, sekarang makmur ya, gitu. Ya, padahal, Masya Allah kita belum tahu ya, tapi Insya Allah ya Ma, memang makmur, amin. Gitu. Jadi biasanya gitu kan, aduh sekarang udah makmur ya, gitu. Padahal kalau kesal, tapi ada dua ya, ada juga yang memang kesal itu dia merepress, jadi dia nggak mau makan, dia itu udah bahasa Sundanya pundung ya, udah pundung, nggak mau makan, ngomong-ngomong, suaminya datang senggol, jangan senggol, gitu ada kan ya. Nah itu mainnya lagi tantrum, cuman bedanya nggak guling-guling. Cuma gelas aja pecah. Nah, sebenarnya dengan kita pelajari diri kita, itu kita pelajari juga anak kita. Kalau di kita ada istilah kolbu ya, kolbu orang tua itu akan memberikan sinyal pada kolbu anak. Jadi kita bisa pelajari diri kita untuk menyalurkan sinyal kolbu yang baik buat anak-anak kita. Jadi kita pelajari kita dulu. Oke, mengantisipasi dan menangani temper tantrum. Jadi temper tantrum itu ada 3 fase. Sebelum, saat dia tantrum, dan sesudah dia tantrum. Apa aja sih sikapnya gitu ya? Kalau sebelum ini jelas ya, antisipasi. Karena antisipasi sifatnya berarti ini harus terus-menerus, continue setiap hari gitu. Ada yang pernah nanya saya gini, berarti nggak ada dong ibu yang sempurna karena semua ibu pasti marah-marah. Ya pasti, masa ibu nggak marah, masa bapak nggak marah gitu. Karena memang ada, kita itu memang diberikan emosi negatif dan emosi yang positif gitu. Jadi marah boleh. Jadi jangan salah ya, nanti kalau misalnya ada para ahli parenting menyatakan bahwa orang tua itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh pakai kata jangan, tidak boleh pakai kata tidak, banyak ya.
katanya diganti. Silahkan diganti, boleh dengan yang lebih positif, boleh. Tetapi ketika memang kata-kata itu tidak ada gantinya, jangan dipaksa. Nanti refleks yang keluar itu malah makin buruk. Gitu. Hati-hati. Jadi banyak yang mengajarkan sampai ada tuh kamusnya ya. Benar nggak kalau browsing ada tuh kata-kata jangan, dilarang, nggak boleh, diganti. Nah, itu ada. Apakah mama-mama ingat? Apa kalau marah lihat kamus dulu? Kan, nggak mungkin kan. Tapi yang sepele aja kalau anaknya lari dalam situasi misal di dalam rumah, jadi nggak bilang aja adek bisa duduk, udah gitu aja. Jadi jangan dipaksa karena kalimat jangan itu memang diperlukan. Contoh, seperti sekarang itu lagi gencar pendidikan seksual ya, untuk mengenal anggota tubuh, di mana yang dilarang dipegang. Apakah kita akan pakai kalimat apa? Misalnya memang tidak boleh gitu. Bagian ini tidak boleh dipegang, dilarang dipegang. Apa kalimat positifnya? Ada nggak? Tidak ada. Memang dilarang. Dilarang. Bahkan dalam Al-Quran pun kalimat ada kan ya? Kalimat larangan memang ada, boleh gitu. Jadi memang gini ya. Sebenarnya ini juga ya. Sambil belajar ya mama-mama. Kadang-kadang di ilmu parenting atau psikologi barat itu begitu itu tiba-tiba masuk aja, jangan kalimat itu. Padahal kita pun diajarkan mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Membutuhkan 8-9 kali pelukan setiap hari supaya hormonnya sehat, psikologisnya sehat. Berapa kata yang harus dikeluarkan oleh wanita setiap hari? Setiap hari wanita mengeluarkan berapa kata? Ratusan? Apa ribuan? Ribuan. Kalau gitu hafal ya. Maka bapak-bapak tugasnya adalah membuka telinga, mendengarkan. Itu kenapa bapak-bapak memang secara kodrat akan lebih daripada mama-mama. Karena tugasnya mendengarkan. Coba sih, sejatinya mama-mama ini cuma pengen didengarkan kan? Iya. Oh iya. Mama-mama yang biasanya rewel, yang biasanya ngambek, sebenarnya cuma ingin didengarkan. Baik ya, nanti disampaikan ke bapak-bapaknya ya.